Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program Ilustrasi Khotbah Kristen. Saudaraku, tema kita dalam program Ilustrasi Khotbah Kristen hari ini bersama saya Pendeta Jerry Adu. Saya memilih tema Hai istri, jangan keraskan hatimu. Saudara, tema kita malam hari ini Hai istri, jangan keraskan hatimu. Saudara, saya baca dua ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 7 dan 8, juga Ibrani pasal 3 ayat 15 sampai 16. Saya baca untuk saudara ayat 7 berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat yang ke-15 berkata, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ayat yang ke-16, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Sekali lagi tema kita dalam Ilustrasi Khotbah Kristen malam hari ini bersama Pendeta Jerry Adu dengan tema Hai istri, jangan keraskan hatimu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam konteks ini orang Israel begitu keras hati. Mereka hanya bisa mengasihi Tuhan, membuka hati mereka kepada Tuhan apabila perjalanan hidup mereka baik adanya. Mereka menganggap Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa ketika seluruh kebutuhan mereka tercukupi. Waktu mereka punya makan dan minum, mereka begitu bersuka cita, mengasihi Tuhan, mau mendengar suara Tuhan. Tapi ketika mereka susah, waktu mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa minum, karena Tuhan izinkan mereka kehabisan air dan makanan, mereka begitu keras hati, mereka melawan Tuhan, bersungut-sungut, dan tidak mau mendengar suara Tuhan. Saudara-saudaraku, akibatnya mereka mati di padang gurun. Saudara-saudara, muncullah firman Tuhan, selama masih dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Saudaraku, permintaan daripada Tuhan adalah jangan keraskan hatimu. Hari ini kalau saudara dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Allah, para hamba Tuhan, jangan pernah keraskan hati, karena kekerasan hati hanya berbuah hal yang buruk di dalam kehidupan saudara. Keras hati membuat Anda tidak dapat mendengar suara Tuhan. Keras hati membuat Anda akhirnya kebal dengan suara Tuhan. Dan akhirnya kita tidak pernah mendengar suara Tuhan. Dan orang yang tidak mendengar suara Tuhan, akhirnya hidupnya berantakan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak kali dalam hidup kita, kita sering keras hati ketika firman Tuhan datang. Apalagi itu berhubungan dengan dosa, apalagi berhubungan dengan kesalahan kita. Kadang-kadang kita begitu berkeras hati, menutup hati kita untuk mendengar sebuah firman Allah. Apalagi juga ketika kita ada dalam kekecewaan. Kadang-kadang kita merasa firman Tuhan tak berguna bagi hidup kita. Kita kecewa dan akhirnya kita berpikir, buat apa dengar firman Tuhan? Toh hidup saya tetap sama, persoalan saya tetap sama, sakit saya tetap sama dan tidak pernah selesai. Dan akhirnya kita menutup diri pada firman Allah. Saya akan tutup dengan ilustrasi Hai istri, jangan keraskan hatimu. Satu waktu saudara-saudara, ada satu keluarga yang biasa, di mana-mana tidak ada keluarga yang sempurna. Keluarga suami istri tidak ada yang sempurna. Selalu ada kelemahan istri dan juga selalu ada kelemahan suami. Sama-sama punya kelemahan. Tapi satu waktu di satu keluarga ini tinggal di Soe, di Kabupaten Soe atau Kabupaten TTS. Dan keluarga ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga hamba Tuhan, keluarga yang takut Tuhan. Namun seperti biasa ketika di mana-mana kita tahu bahwa ketika suami buat kesalahan, banyak kali istri tidak berani mungkin bicara banyak, tapi mereka memilih untuk diam, yaitu diam dan diam dan diam. Satu waktu seperti biasa, mungkin karena ada suami buat sebuah kesalahan, dan ketika buat kesalahan itu istri menganggap ini kesalahan fatal, sekalipun mungkin bagi suami itu adalah sesuatu yang biasa. Sebagai manusia dia juga tidak lepas dari salah. Namun biasanya istri daripada hamba Tuhan ini
ketika suaminya salah, dia memilih untuk diam. Saudara, bukankah banyak kali dalam rumah tangga seperti itu? Ketika istri mulai memilih untuk diam, suami bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, saudara. Dan akhirnya sebagai suami yang baik, dia heran karena ketika dia bangun pagi, istrinya sudah cemberut, tidak mau bicara, seolah-olah seketika menjadi bisu. Dan sudah 3 hari istrinya tidak mau bicara. Suaminya menyapa dia, "Selamat pagi mama." Dia tidak pernah peduli, dia diam 1000 bahasa. Ketika berjumpa dengan suaminya, dia diam. Hari keempat, suaminya sudah tidak tenang. Bagaimana cara supaya istrinya bisa mengampuni dia, memaafkan dia? Karena istrinya sudah diam selama 4 hari. Hari kelima, juga hal yang sama. Dia sudah tanya istrinya, karena dia tahu istrinya punya kesukaan, yaitu makan bakso dan gado-gado. Dia tanya istrinya, "Ma, mau makan gado-gado?" Istrinya diam. Padahal istrinya paling suka gado-gado. Saudara, yang besok lagi suaminya berkata, "Ma, kita jalan-jalan yuk, kita makan bakso." Istrinya tetap diam. Lalu suaminya mulai bingung. Dia berdoa dan dia bilang, "Tuhan, saya sudah bingung. Istri saya tidak mau bicara. Hatinya telah dikeraskan. Dia tidak mau dengar suara saya." Saudara-saudara, tidur malam pun istrinya balik ke tembok dan suaminya balik ke pintu, seolah-olah istrinya mengatakan, "Tembok lebih baik dari suami saya." Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, peristiwa ini terjadi berhari-hari. Sampai satu waktu suami ini mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Bagaimana supaya istrinya mau bicara. Sudah tawarkan kesenangan istri tidak mau bicara, tetap diam 1000 bahasa. Akhirnya, nah ini karena mereka hidup di zaman dahulu di mana listrik belum ada, saudara. Jadi mereka hidup dengan lampu yang saya sebut atau kita kenal dengan lampu petromak. Saudara bisa searching di internet lampu petromak. Lampu petromak adalah lampu yang dihasilkan oleh minyak tanah. Dan lampu itu biasanya dinyalakan menggunakan pompa. Jadi setiap kali mau nyalakan lampu itu hanya menggunakan pompa. Karena lampu itu hanya bisa nyala kalau ada angin atau udara. Jadi itu disebut lampu petromak. Pada zaman itu listrik belum ada sehingga lampu ini adalah satu-satu penerang. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, besok pagi biasanya lampu ini di kampung-kampung dinyalakan pada malam hari. Pada malam karena sudah gelap. Dan tidak pernah lampu petromak ini dinyalakan siang hari. Tapi hari itu tidak tahu mengapa suami daripada istri yang memilih diam, berkeras hati untuk tidak mau bicara dengan suaminya ini. Suaminya mulai menyalakan lampu petromak di siang hari, siang bolong, di mana matahari sedang terik dan kita tahu siang hari terang benderang. Suaminya menyalakan lampu itu. Dan ketika suaminya menyalakan lampu itu, istrinya mulai berpikir, "Suami saya sudah mulai senu," orang Kupang bilang. Orang Manado juga bilang senu atau sudah mulai miring, sudah mulai gila, saudara. Jadi istrinya berpikir begini, "Kenapa suami saya sudah mulai gila?" Tapi karena istrinya sudah beberapa hari diam, istrinya mau marah, mau tanya, istrinya gengsi karena sudah beberapa hari dia memilih diam. Suaminya menyalakan lampu dan di luar, dan ketika istrinya lihat, "Kenapa suami saya menyalakan lampu di siang bolong terang benderang?" Tapi istrinya memilih diam karena sudah berapa hari dia memilih untuk tidak, dia marah kepada suaminya dan tidak mau bicara dengan suaminya. Dan akhirnya suami ini ambil lampu itu dan mulai seolah-olah mencari sesuatu yang hilang. Suami ini keliling dari halaman rumah masuk ke dalam rumah sambil memegang lampu yang besar ini. Orang Kupang bilang loti, artinya mencari sesuatu yang hilang dengan lampu ini. Dia cari dari ruang tamu, tidak ada. Dia cari ke ruang kamar, atau kamar tidak ada. Dia ke kamar mandi, tidak ada. Dia ke kamar anak-anaknya, tidak ada. Seolah-olah dia tidak menemukan apa yang dia cari. Akhirnya dia terus mencari dengan menggunakan lampu. Padahal
Hari itu atau saat itu adalah siang bolong atau siang di mana terang benderang, saudara. Dan akhirnya istrinya mulai dongkol. Dan istrinya berpikir, suami saya ini kayaknya sudah gila. Siang hari dia cari dengan lampu petromak. Dia sudah gila ini. Pantas saya marah sama dia karena sifatnya, otaknya yang tidak bermain, saudara. Dan akhirnya dia keliling rumah. Dan karena sudah tidak sabar, saudara, karena sudah tidak sabar, istrinya mulai berpikir, rasanya saya harus bertanya kepada suami saya. Tapi sekali lagi, karena istrinya gengsi, sudah beberapa hari suaminya ajak bicara, karena dia sedang marah dan kecewa dengan suaminya. Lalu dia pikir, buat apa saya bicara? Biar saja saya diam. Walaupun dalam hatinya dia dongkol, dia mau tanya, kenapa suami saya ini menggunakan lampu dan mencari sesuatu yang hilang. Akhirnya singkat cerita, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, suaminya ini sekali lagi keliling ke tempat yang sama lagi, mencari di bawah tempat tidur sesuatu yang seolah-olah ada sesuatu yang dia cari. Cari di lemari, cari di bawah tempat tidur, cari di kursi, menggunakan lampu ini di siang hari. Bahkan ketika dia keluar di halaman, saudara-saudara, suaminya masih menggunakan lampu. Saudara, di halaman yang terang benderang di bawah matahari, suaminya cari di bawah-bawah bunga dengan lampu yang siang terang benderang. Jadi istrinya berkata dalam hati, wah, betul-betul suami saya ini menjengkelkan. Dia sudah gila, saudara. Akhirnya, saudara, suaminya balik ke dalam rumah. Dasar istri ini sudah tidak tahan lagi. Pertama, karena dia kecewa suaminya buat sebuah kesalahan. Yang kedua, dia pikir ini suami saya sudah gila, saudara. Akhirnya dia mulai sedikit beri keberanian. Sekalipun dia gengsi sedikit, dia mulai bertanya, Bapak, dalam logat Kupang ya, saudara, Bapak, lu sudah gila kan? Lalu suaminya berpikir, suaminya terus cari. Lalu istrinya berkata, Bapak, apa engkau sudah mengong atau gila? Lalu suaminya terus cari sesuatu, tidak mau peduli tentang suara istrinya. Suaminya balas, tidak mau dengar, saudara. Akhirnya suaminya keliling lagi. Lalu istrinya bertanya, Bapak, sebenarnya kamu cari apa di siang bolong seperti ini? Matahari terang benderang, tapi kamu cari dari tadi, bahkan di halaman yang ada matahari bersinar, kamu cari sesuatu. Kamu cari apa? Akhirnya suara itu keluar dari istrinya, dan suaminya tertawa, terbahak-bahak, dan sambil tersenyum memandang istrinya dan melihat dengan tersenyum. Lalu istrinya berkata, kenapa kamu tertawa? Saya bertanya serius, saya bertanya sungguh-sungguh, kenapa kamu menggunakan lampu di siang hari? Saya tanya serius. Suaminya terbahak-bahak sekali lagi, membuat istrinya makin penasaran. Dan istrinya bertanya, Bapak, apa yang kamu cari? Lalu saudara-saudara, dengan santainya suaminya tersenyum, memeluk istrinya sambil berkata, saya mencari suara istri saya yang sudah seminggu lamanya hilang. Saudara-saudara, akhirnya istrinya tertawa karena ternyata suaminya menggunakan lampu untuk mencari suara istrinya. Dan akhirnya mereka berdamai, mereka bersuka cita, dan keluarga ini dipulihkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati, intinya suaminya mengatakan, saya tidak cari lain, saya telah mencari suaramu yang hilang akibat engkau mengeraskan hati. Saudara-saudaraku, demikian juga dengan hidup kita. Alkitab mengatakan, jangan keraskan hatimu. Sekecewa apapun hidupmu, sekeras apapun firman Tuhan datang ke dalam hidup saudara, jangan pernah keraskan hati. Karena kekerasan hati hanya menimbulkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan saudara. Israel mengalami peristiwa yang buruk karena mereka mengeraskan hati. Saudara-saudara, ketika kita hidup dalam dosa dan firman Tuhan datang dalam hidup kita, menegur kita, lebih baik kita buka hati. Kenapa? Karena firman Tuhan sekeras apapun dia menegur, itu adalah suara Tuhan yang ingin supaya hidup kita jauh lebih baik. Saya sering bilang, lebih baik suara Tuhan yang keras daripada bemper mobil yang keras yang menegur kita. Jangan sampai selang oksigen yang akan menegur kita. Jangan sampai penyakit yang akan berbicara menggantikan suara Tuhan di dalam hidup kita.
Selama suara Tuhan dengan lembut atau keras dia bicara, lembutkan hatimu, karena Tuhan punya rencana atas mereka-mereka yang membuka hatinya bagi Tuhan. Sekali lagi, kiranya ilustrasi ini bukan hanya lucu, tapi memberi pesan kepada kita. Selalu menembutkan hati kepada Tuhan, lebih khusus pada firman-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di video-video selanjutnya dalam ilustrasi khotbah Kristen lucu. Kiranya ini memberkati. Dan pesan saya sederhana, kalau saudara diberkati dengan video ini, klik like, komen, atau beri komentar, dan share kepada teman-teman yang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga banyak orang diberkati. Dan yang terakhir, klik subscribe dan bunyikan lonceng supaya saudara dapat notifikasi atau video-video terbaru dari kami, khusus dari saya, Pendeta Jerry Adu. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang, menyampaikan salam kepada seluruh saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.